Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan ya di rumah. Saya, Ibu Dimontik Salsabila, akan membuka materi pada siang hari ini. Dan tentunya Ibu tidak sendiri di sini. Ibu di sini akan ditemani oleh teman-teman Ibu. Jadi disimak ya video penjelasan berikut ini yang bertema pengukuran panjang, berat, dan waktu. Dan nanti Ibu akan memberi tugas untuk dikerjakan di rumah. Jadi selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya dengan Ibu Rizky akan menjelaskan materi tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Ada beberapa jenis alat ukur panjang baku yang dapat digunakan untuk mengukur suatu panjang benda. Setiap alat ukur tersebut digunakan sesuai dengan benda yang diukur. Apakah kalian tahu apa saja alat ukur tersebut? Ya, ada penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, dan meteran roll besar. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Yang kedua ada meteran pita. Meteran pita digunakan berjahit untuk mengukur panjang kain yang akan digunakan untuk pakaian. Yang ketiga ada meteran roll kecil. Meteran ini digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Meteran roll kecil ini dapat digunakan untuk mengukur panjang benda hingga 10 meter. Selanjutnya, ada meteran roll besar. Meteran roll besar digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter. Selanjutnya, ada langkah-langkah untuk melakukan pengukuran panjang benda menggunakan penggaris. Yang pertama adalah letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Lalu, perhatikan angka yang tepat dan sejajar dengan ujung lainnya pada benda tersebut. Jadi, angka tersebut merupakan panjang benda yang diukur. Contohnya seperti di samping. Berdasarkan pengukuran pada gambar di samping, panjang pensil adalah 20 cm. Selanjutnya adalah tangga satuan panjang. Perhatikan tangga satuan panjang di samping ini. Ada km atau kilometer, ada hm atau hektometer, ada dam atau dekameter, ada m atau meter, ada dm atau desimeter, ada cm atau sentimeter, dan ada mm atau milimeter. Jadi, tiap turun satu tangga, nanti kita kalikan dengan 10. Kalau naik satu tangga, berarti kita bagi dengan 10. Berarti, kalau turunnya 2 tangga, berarti kita kalikan 10 kali 10, berarti kali 100. Kalau turunnya 3 tangga, berarti kita kalikan 10 kali 10 kali 10, berarti sama dengan kali 1000. Sekarang Ibu Rizky beri contoh ya. Contohnya 3 km sama dengan titik-titik-titik meter. Berarti kalau 3 km ke meter kita turunnya 3 kali ya. Berarti 3 dikali 1000 meter sama dengan 3000 meter. Contoh yang kedua ada 2 meter sama dengan titik-titik-titik sentimeter. Kalau meter ke sentimeter berarti kita turunnya 2 kali ya. Jadi 2 meter sama dengan 2 dikali 100 cm sama dengan 200 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita tetap di materi pengukuran karena belum selesai. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rizky tentang pengukuran panjang. Sekarang kita lanjut materinya dengan pengukuran berat dan pengukuran waktu yang akan Pak Haji jelaskan hari ini. Pertama kita akan mempelajari tentang pengukuran berat.
pengukuran berat. Ayo, ada yang tahu atau ada yang pernah melakukan pengukuran berat, dan apa saja alat yang digunakan di pengukuran berat itu? Ayo coba tebak apa saja. Ya, benar sekali. Pengukuran berat itu seperti saat kamu menimbang berat badan di UKS atau dimanapun lah. Terus saat kamu membeli gula, saat disuruh ibumu membeli buah, pasti kan ditimbang terlebih dahulu. Nah, alatnya apa? Yo, ya benar, timbangan. Timbangan ada banyak sekali. Ada timbangan duduk, timbangan berat badan, neraca, timbangan digital, dan lain-lain. Nah, pengukuran berat bisa menggunakan satuan baku dan tidak baku. Yang pertama, satuan tidak baku. Satuan tidak baku contohnya saat kamu membagikan dua buah benda, seperti di tangan kananmu dengan cara dijinjing ya, seperti ini. Di tangan kananmu memegang satu buah benda, misalkan penghapus. Di tangan kirimu memegang sebuah benda, misalkan pensil. Dan kamu membagikan, oh ternyata berat penghapus lebih besar daripada berat pensil. Jadi terus disimpulkan berat penghapus lebih besar daripada pensil. Seperti itu. Bisa dengan cara memukul, menggendong, dan juga menggunakan alat timbangan. Tapi anak timbangan, ada yang pernah tahu namanya timbal? Nah, anak timbangan yang biasanya di sini diisi barang, yang di sini itu diisi timbalnya itu anak timbangan untuk mengukur, oh anak timbangan ini 1 kilo, berarti beratnya 1 kilo gitu. Nah, anak timbangan itu diganti dengan benda yang lain. Contoh, saat kita mengukur gula ini sama dengan dua kantong plastik tepung. Jadi satu kantong gula sama dengan 2 kantong tepung, seperti itu. Jika melakukan pengukuran dengan satuan baku, nah, kita harus belajar tentang apa saja sih satuan itu. Nah, kita akan belajar tentang tangga konversi satuan. Di sini tangga konversi satuan ada yang pernah tahu? Ya, tangga konversi satuan adalah alat bantu untuk mempermudah kita mengkonversi satuan dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang terkecil ke yang terbesar. Contohnya tangga konversi satuan itu yang paling atas itu kilogram, bawahnya ada hektogram, bawahnya lagi dekagram, bawahnya gram, bawahnya lagi ada desigram, sentigram, dan miligram. Dan cara mengkonversikannya dari atas ke bawah itu setiap turun satu tangga itu dikali 10, dan setiap naik satu tangga itu dibagi 10, seperti itu. Contohnya 1 kilogram berapa gram, kita konversikan dari kilo ke gram, turun berapa tangga, kilo, hekto, deka, gram, oh ternyata turun 3 tangga. Jadi kita kalikan 1 kilo dikali 10 dikali 10 dikali 10, atau 1 dikali 1000, 1 dikali 1000, jadinya 1000 gram. Jadi 1 kilo sama dengan 1000 gram. Dan sebaliknya, jika kita mengonversikannya ke atas itu seperti ini. Kita mempunyai 2000 gram gula, kita konversi menjadi kilogram. Gram ke kilo itu naik berapa tingkatan sih? Oh, gram ke kilo itu naik 3 tingkatan. Jadi dibagi 1000, jadi 2000 dibagi 1000 sama dengan 2 kilogram. Seperti itu anak-anak. Ada lagi satuan lainnya, contohnya ton, kuintal, ons, dan pon. Kita konversikan terlebih dahulu menjadi kilogram. Ya, kilogram itu satuan internasional. Yang satuan internasional itu maksudnya dipakai oleh umum. Contoh, kita saat menimbang berat badan itu biasanya dikonversi langsung menjadi kilogram. Saat di pasar juga menimbang itu menjadi kilogram. Nah, 1 ton itu sama dengan 1000 kilogram, 1 kuintal sama dengan 100 kilogram, dan 1 ons sama dengan 0,1 kilogram, atau setara dengan 1 hektogram, dan 1 pon sama dengan 0,5 kilogram. Seperti itu. Materi berat sudah selesai, kita lanjut di materi waktu. Yang pernah
dengar tentang pengukuran waktu. Nah, di kehidupan sehari-hari kita tidak lekang dengan pengukuran waktu. Contohnya, kita sholat, kita mandi, makan, pasti memerlukan waktu, bukan? Entah itu berapa menit, berapa jam, kita tidur juga memerlukan waktu. Pengukuran waktu adalah pengukuran untuk mengukur aktivitas keseharian kita. Contohnya ya seperti itu tadi. Ayo, ada yang tahu alat pengukuran waktu itu apa saja? Ya benar, ada banyak sekali. Contohnya jam digital, jam analog, jam stopwatch, jam tangan, dan lain-lain lah. Sebelum kita melakukan pengukuran waktu, kita harus paham dengan satuan waktu. Nah, dalam satuan waktu itu ada dua hubungan antara satuan waktu. Itu dibagi menjadi dua, yaitu hubungan antara hari, minggu, bulan, dan tahun, dan hari, jam, menit, dan detik. Pertama kita akan membahas hubungan antara satuan waktu hari, minggu, bulan, dan tahun. Itu seperti 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 abad sama dengan 10 dasawarsa, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 bulan itu ada 4 minggu, 1 minggu ada 7 hari, 1 tahun ada 365 hari atau 366 hari. 1 bulan ada 30 hari kecuali 30 hari sampai 31 hari, kecuali bulan Februari yang ada 28 sampai 29. Ya, sekarang kita lanjut ke hubungan hari, jam, menit, dan detik. 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 360 detik. Misal ada soal seperti ini. Ani mempunyai 2 orang kakak. Umur Ani sekarang adalah 12 tahun. Umur kakak pertama 1 windu lebih dari Ani. Umur kakak kedua setengah windu lebih dari Ani. Berapa tahun umur kakak Ani yang kedua dan pertama dan kedua? Caranya kita 1 windu itu berapa tahun sih? Nah, kan umur Ani kan 12 tahun, umur kakak pertama 1 windu lebih dari Ani, jadi ditambah 1 windu. Umur kakak pertama itu umur Ani ditambah 1 windu, jadi 12 tahun ditambah 1 windu. 1 windu itu 8 tahun, jadi umur kakak pertama Ani itu 12 ditambah 8 sama dengan 20 tahun. Sedangkan umur kakak Ani yang kedua itu ditambah setengah windu, jadi 1 windu kan 8 tahun, setengahnya jadi 4 tahun, jadi umur kakak Ani yang kedua 12 ditambah 4 jadi 16 tahun. Jadi umur kakak Ani yang pertama adalah 20 tahun, umur kakak Ani yang kedua adalah 16 tahun, ya benar. Dan pengukuran hubungan, soal antara hubungan waktu, hari, jam, menit, dan detik itu seperti ini. Ibu Ani sedang membuat kue. Saat melakukan pembuatan adonan, Ibu Ani memerlukan waktu 30 menit. Terus saat pencetakan adonan, Ibu Ani memerlukan waktu 20 menit. Saat pengovenan itu sampai selesai, Ibu Ani memerlukan waktu 70 menit. Jadi berapa jam Ibu Ani melakukan kegiatan itu sampai kue itu matang? Kita konversi menjadi jam, karena yang ditanyakan berapa jam. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Pertama, pembuatan adonan kita memerlukan 30 menit. Terus pencetakan adonan kita melakukannya dengan waktu 20 menit. Yang ketiga, pengovenan sampai selesai waktunya 70 menit. Kita jumlahkan 30 ditambah 20 sama dengan 50, ditambah 70 sama dengan berapa? Ayo ya, 120 menit.
Ibu Ani memerlukan 120 menit. Nah, belum selesai sampai situ, kita konversikan menjadi jam terlebih dahulu. 1 jam ada 60 menit, jadi 120 dibagi 60 sama dengan 2. Jadi waktu yang diperlukan Ibu Ani adalah 2 jam. Sampai sini paham? Alhamdulillah, semoga anak-anak paham dan ilmunya cepat masuk dalam pikiran. Jangan bingung, karena matematika itu harus fokus. Oke anak-anak, semoga baik-baik di rumah masa pandemi ini. Semoga tidak ada yang main-main tanpa memakai masker, nanti dicium sama corona. Jangan seperti itu. Kalau keluar harus pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, salam sehat. Jadi anak-anak, kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran kali ini adalah pengukuran panjang adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat bantu ukur. Alat ukur yang digunakan adalah 1. Jengkal, yang kedua ada penggaris, yang ketiga jangka sorong, yang keempat mikrometer, yang kelima sekrup, dan lain-lain. Pengukuran berat adalah membandingkan sesuatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur berat suatu benda adalah timbangan. Satuan pengukuran waktu secara umum terdiri dari detik, menit, jam, hari, bulan, minggu, dan tahun. Alat ukur yang biasa digunakan dalam mengukur lama kegiatan sehari-hari adalah jam. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dengan Bapak Ibu Guru apa yang dimaksud dengan pengukuran panjang, berat, dan waktu. Dan semoga materi pada pertemuan kali ini bermanfaat. Ibu tutup pada pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.